Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Menyambut datangnya buka puasa, maka saya sampai dengan lebaran nanti akan menemani teman-teman ngabuburit 7 menit sebelum berbuka puasa. Ya. Bicara apa aja sih Pak Bi? Oh, ini bicara ringan-ringan aja ya, jadi bukan bicara ilmu yang berat-berat gitu ya, atau wisdom yang berat-berat, tapi ini hanya memperdalam pemahaman ya, karena yang paling penting itu adalah pemahaman. Buat apa ngomong teori tinggi-tinggi kalau yang dengerin nggak paham. Oleh karena itu, ini bagi yang teman-teman yang sudah canggih-canggih, ini adalah upaya saya untuk mengajak teman-teman khususnya UKM itu memahami bahwa bisnis itu tidak sesulit yang ditulis di buku. Ya, asal kita tahu, kita paham poin-poin yang harus dilakukan. Ya. Nah, contohnya sekarang banyak teman-teman yang posting brand saya ini, saya bikin brand baru, saya membuat inovasi brand baru dan segala macam, tapi ternyata yang dimaksud itu adalah merek, ya, bukan brand. Nah, ini menandakan bahwa kalau Anda itu masih menggunakan merek sama dengan brand, atau brand adalah merek, menandakan bahwa Anda masih di marketing 1.0, yaitu dengan marketing mix 4P ya. Nah, apa itu teman-teman? Begini. Jadi di dalam marketing 1.0 maka yang dibutuhkan adalah merek, logo, dan packaging sebagai identitas produk. Yang dibutuhkan hanya sejauh itu. Kenapa? Karena kalau Anda sudah bicara brand, itu artinya sudah ada ikatan emosi antara produk Anda dengan konsumen Anda. Nah, ini sudah masuk ke dalam marketing 2.0. Karena jawaban bagaimana caranya menciptakan ikatan emosi itu adalah dengan memahami perilaku, habit, maupun ritual dari konsumen Anda. Ya, apa sih Pak Abi ritual itu? Nah, begini, ketika seseorang membeli produk Anda, baru satu kali membeli pertama, maka yang bersangkutan disebut pembeli atau consumer. Ya, nah, marketing 1.0 fokus kepada mendatangkan pembeli baru atau new consumer. Ya. Oleh karena itu, marketing 1.0 itu memberikan bekal yang cukup, amunisi yang cukup untuk mendapatkan pembeli baru. Antara lain, ada yang namanya diskon, ada yang namanya hadiah, ada namanya bonus ya. Jadi kalau Anda itu masih menggunakan hal-hal tersebut, berarti Anda masih mempraktekkan marketing 1.0 ya. Nah, di situ yang dibutuhkan hanya merek sebagai identitas. Sementara kalau Anda mau bikin brand, maka yang dibutuhkan adalah ikatan emosi antara produk Anda dengan konsumen Anda. Misalnya, sudah terbit rasa suka. Karena suka, dia kembali lagi untuk membeli lagi. Atau lebih tingginya lagi, kasmaran, ya, cinta. Nah, kalau sampai terbit rasa seperti itu, maka sudah layak Anda punya produk, sudah punya brand. Ya. Karena mendatangkan konsumen kembali. Nah, ini yang ciri khas dari marketing 2.0, di mana caranya adalah dengan memanfaatkan kebiasaan, habit, hobi
maupun ritual dari konsumen. Itu ya teman-teman. Jadi ini tanda-tandanya itu aja. Jadi nggak sulit. Nah, perbedaannya ketika Anda jualan. Ya, Anda jualan, maka Anda tidak lagi membutuhkan menjelaskan tentang produk Anda. Tapi yang harus Anda lakukan adalah fokus membuat konsumen Anda jatuh cinta. Tidak pada fitur produk Anda, tapi karena ada rasa cinta. Ya, ini prinsip daripada brand ya teman-teman. Jadi brand itu bukan merek, brand itu bukan logo, ya. Brand itu bukan packaging ya, karena itu merupakan identitas dari produknya. Nah, brand juga bisa menjadi identitas dari konsumennya. Pada level yang lebih tinggi atau marketing 3.0, maka brand itu menjadi identitas dari konsumennya. Contohnya, kalau Anda pakai sepatu Nike, maka Anda harus pakai kaos Nike, topi Nike, ya. Itu menjadi identitas diri Anda bahwa Anda mengadopsi value dari Nike. Apa itu value-nya Nike? Semua olahraga yang berlari itu adalah value-nya Nike. Jadi run is the value of Nike, ya. Nah, ini supaya teman-teman juga paham bahwa apa sih perlunya bikin brand gitu ya, kan banyak yang nanya nih. Perlunya orang bikin brand itu adalah agar supaya konsumen Anda itu kembali lagi, beli lagi dan beli lagi. Ya. Karena perusahaan itu tidak menjadi besar karena pembeli pertama yang jumlahnya banyak, bukan. Perusahaan itu menjadi besar ketika pembeli pertama yang beli lagi itu jumlahnya banyak. Ya. Jadi perusahaan yang besar bukan ditentukan oleh banyaknya pembeli, tapi ditentukan oleh banyaknya pelanggan. Mengubah pembeli menjadi pelanggan dibutuhkan brand. Nah, itu aja teman-teman, pemahaman tentang merek dan brand agar supaya tidak rancu ya teman-teman ya, karena di samping pemahaman kita nanti dibilang kurang, juga kedengarannya lucu gitu ya. Nah ini makanya saya tidak bosan-bosan untuk tampil setiap sore untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang marketing, branding, dan selling. Ya. Saya sudahi sampai di sini teman-teman, sudah 7 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.